pemilih, kita berjumpa lagi dalam program KPU Sika Menyapa. Senang sekali rasanya berjumpa dengan teman pemilih semua. Kita akan membahas terkait tema yang menarik, yaitu penggantian antar waktu DPRD atau biasa dikenal dengan PAW. Teman pemilih, sudah hadir bersama kita tamu yang sangat istimewa. Beliau ini salah satu anggota KPU Kabupaten Sika yang membidangi divisi teknis penyelenggara. Kita sambut Pak Jufri. Yeay, tepuk tangan. Oke Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nggak nanya kabar Permata Pak? Bagaimana kabarnya Permata? Alhamdulillah baik juga Pak. Terima kasih sudah tanya Pak. Alhamdulillah. Oke teman pemilih juga semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah Pak Jufri, hari ini kita akan membahas terkait penggantian antar waktu anggota DPR nih Pak. Ya. Kira-kira kita ada 50 pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Semangat sekali Pak Jufri, lupa yang nggak Pak, bercanda sekitar 5 aja ya Pak ya, boleh ya Pak? Ya, 5. Oke. Bapak, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Pak, izin disclaimer sedikit ke teman pemilih semua, kalau saya dan Pak Jufri dalam keadaan sehat ya Pak saat ini untuk proses syutingnya. Terus kemudian Bapak sudah vaksin 2 kali ya Pak ya? Sudah, saya juga sudah vaksin 2 kali. Teman pemilih juga jangan lupa ya. Siap poster. Setiap poster, oke siap. Dan terus juga kita semua dalam keadaan sehat juga insya Allah. Dan teman pemilih juga semua pastinya dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Teman pemilih, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke Bapak, mungkin boleh bantu dijelaskan ke teman pemilih semua nih terkait apa sih Pak itu penggantian antar waktu atau PAW DPRD itu? Ya. Jadi proses penggantian anggota DPRD antar waktu yang digantikan oleh anggota DPR yang diambil dari daftar calon tetap pada partai yang sama, kemudian dapil yang sama, yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih memenuhi persyaratan. Jadi kira-kira seperti itu definisinya. Oke, jadi Bapak itu tadi ya teman pemilih semua untuk definisi terkait PAW itu apa. Nah Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Di sini apa sih Pak kira-kira dasar hukum atau regulasi yang digunakan dalam PAW itu sendiri Pak? Mungkin boleh bantu disampaikan ke teman pemilih semua. Oke. Baik teman pemilih semua, dari dasar hukum yang digunakan di dalam proses penggantian anggota DPRD yang berhenti antar waktu, yaitu peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir PKPU nomor 6 tahun 2019 yang mengatur tentang penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota atau daerah kabupaten kota. Oke, jadi teman pemilih semua, Bapak berarti tadi untuk regulasi yang digunakan dalam PAW ini ada dari PKPU nomor 6 tahun 2017 sebagaimana diubah dalam PKPU 6 tahun 2019 ya Pak, tentang penggantian anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Oke. Jadi teman pemilih itu tadi ya dasar hukum yang digunakan untuk PAW. Jadi teman pemilih kalau mau tahu lebih lanjut dan lebih detail bisa langsung searching dan juga baca lebih lanjut terkait peraturan tersebut. Oke Bapak, boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak? Ya, boleh. Masih semangat Pak? Semangat. Tapi lemes Pak semangatnya. Semangat. Semangat luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak, apa sih Pak yang menyebabkan PAW anggota DPRD itu terjadi Pak? Ya, jadi sesuai dengan pasal 5 peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 sebagaimana diubah tadi nomor 6 tahun 2019, penggantian antar waktu itu terjadi jika ada anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Yang pertama itu meninggal dunia. Kemudian yang berikut
mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri ini bisa mengundurkan diri karena permintaan sendiri atau karena ditetapkan jadi peserta pemilihan. Jadi yang dimaksud peserta pemilihan gini, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPR kabupaten kota, itu bisa misalnya maju sebagai calon, ditetapkan jadi calon gubernur, calon wakil gubernur, atau calon bupati, wakil bupati maupun calon wali kota dan wakil-wakil kota. Nah, itu bisa termasuk salah satu hal yang menyebabkan PAW. Kemudian yang berikut, yang ketiga, itu PAW bisa terjadi karena diberhentikan oleh partai. Diberhentikan ini banyak hal ya, Pak ya. Bisa, yang pertama bisa karena sudah tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR atau terpidana dan sebagainya. Jadi itu banyak kalau soal yang ketiga tadi. Saya kira itu. Baik. Jadi teman pemilih itu tadi ya, untuk hal-hal yang menyebabkan terjadinya PAW. Nah, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya. Baik teman pemilih dan Bapak, untuk pertanyaan berikutnya ini, jika terjadi PAW, Pak, kira-kira apa saja Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sika mungkin terkait alur PAW sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa bantu jelaskan ke teman pemilih semua, Pak. Ya, jadi baik. Jadi ada pun proses yang kita lakukan ketika proses penggantian antara waktu anggota DPRD kabupaten kota. Jadi setelah menerima surat penyampaian permintaan dari pimpinan DPRD, kita coba melihat dulu, yang paling awal sekali yang kita lihat adalah masa kerja. Masa kerja dari anggota DPR yang mengganti ini, apakah masih lebih dari 6 bulan atau tidak. Kalau sekiranya masa kerjanya masih di atas 6 bulan, maka proses pergantian antara waktu ini bisa kita lanjutkan. Tetapi jika masa kerjanya kurang dari 6 bulan, maka kita akan tetap membalas surat pimpinan dewan tadi menyatakan bahwa proses penggantian antara waktu tidak dapat dilanjutkan karena alasan masa kerja tadi yang tinggal 6 bulan. Kemudian yang berikut, ketika masa kerja tadi kita mau lanjutkan proses penggantiannya, kita memverifikasi dokumen. Jadi kita membantu tim kecil yang tim Pokja untuk melaksanakan proses penggantian antara waktu ini. Salah satu tugasnya itu ya memverifikasi dokumen kelengkapan dari calon PAW, calon pengganti, kemudian termasuk surat dari pimpinan dewan tadi. Karena yang harus ada selain surat dari pimpinan dewan, harus juga dilampirkan surat dari pimpinan partai politik yang bersangkutan. Kemudian ada dokumen-dokumen pelengkap lainnya. Contoh misalnya yang meninggal, nah, itu di dalam ketentuan PKPU diatur harus menyertakan surat keterangan kematian. Akte kematian ya Pak ya. Ya, jadi verifikasi kelompok kerja di dalam melaksanakan tugasnya, selain memverifikasi dokumen calon pengganti, Pokja juga memverifikasi tanggapan terhadap tanggapan masyarakat jika ada. Nah, ini kan bisa saja nanti contoh misalnya anggota yang diberhentikan itu melakukan upaya hukum. Nah, jika itu ada, maka kita harus menunggu 14 hari baru bisa kita melanjutkan verifikasi kembali. Nah, untuk kasus yang seperti ini, karena ketentuan kita itu kan diberi waktu 5 hari kerja untuk membalas surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, maka ketika ada upaya hukum, kita tetap harus menjawab, harus menjawab surat pimpinan Dewan yang menyatakan bahwa
masih dalam proses klarifikasi karena adanya upaya hukum dari pengganti antara waktu tadi yang melakukan upaya hukum karena misalnya diberhentikan oleh partai. Oh ya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, Bapak, untuk pertanyaan berikutnya ini, jikalau terdapat calon pengganti dengan suara perolehannya tuh sama banyaknya gitu Pak, lebih dari satu, itu mekanisme penentuan PAW-nya seperti apa Pak? Ya, jadi baik teman pemilih sekalian, apabila terdapat lebih dari satu calon yang perolehan suara sahnya sama pada partai yang sama, dapil yang sama, maka jalan keluar atau ketetapan yang diambil adalah berdasarkan dari perolehan suara sah terbanyak berdasarkan persebaran wilayah. Jadi luas wilayah yang dilihat sebarannya itu nanti berjenjang, mulai dari tingkat TPS sampai dengan PPS. Saya kira seperti itu. Jadi dilihat dari persebaran wilayahnya ya Pak ya? Persebaran perolehan suara sahnya. Oke, baik. Jadi seperti itu teman pemilih. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Masih semangat ya Pak? Semangat. Sudah makan belum Pak? Makan pagi sudah, siangnya belum. Siang belum, habis ini kita makan Pak. Siap. Pak, pertanyaan berikutnya ini, bagaimana jika tidak terdapat calon pengganti antar waktu Pak, anggota DPRD di dapil yang sama itu perlakuannya seperti apa ya Pak? Ya, jadi kalau terdapat kasus seperti itu, maka kita mengacu pada PKPU 6 tadi tahun 2017, terakhir diubah 6/2019, maka apabila tidak terdapat calon pengganti antar waktu anggota DPRD di dapil yang sama, maka nama calon pengganti antar waktu itu diambil dari daerah pemilihan yang berbatasan langsung dengan dapil tersebut dari partai yang sama. Partainya harus sama ya Pak ya? Partai yang sama. Jika ada dua dapil yang berbatasan langsung dengan dapil yang tadi tidak terdapat calon PAW-nya, maka yang dilihat adalah persebaran jumlah penduduknya. Dapil mana yang sekiranya jumlah penduduknya lebih banyak, nah itulah yang lebih berhak untuk menjadi calon pengganti antar waktu anggota DPRD. Saya kira demikian. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Oke teman pemilih, itu tadi penjelasan terkait apabila tidak terdapat calon pengganti antar waktu pada dapil yang sama. Nah Bapak, pertanyaan berikutnya nih Pak, kalau boleh kita review nih Pak, kan proses pemilu 2019 yang lalu itu ketika anggota DPRD ditetapkan itu KPU meminta untuk calon anggota DPRD tersebut untuk melengkapi LHKPN ya Pak ya? Ya, syaratnya. Syaratnya salah satu syaratnya. Nah Pak, apakah hal tersebut juga berlaku untuk calon PAW ini Pak? Ya, jadi ketentuan tersebut itu berlaku untuk semua calon, baik itu calon PAW maupun karena itu sudah diatur di dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, kemudian penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Jadi di dalam pasal 37 itu diatur ya, jadi ayat 1 dan 2 itu mengatur soal LHKPN. Jadi kalau kita baca ayat 1 itu menyatakan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota wajib melaporkan harta kekayaannya ya, kepada instansi yang berwenang. Ya, dalam hal ini instansi yang berwenang itu yang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara yaitu KPK. Nah, itu ayat 1. Nah, ayat 2-nya itu disebutkan begini. Calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota wajib menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota paling lambat 7 hari
setelah penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu wajib, salah satu syarat yang harus disertakan oleh calon pengganti antar waktu untuk menjadi syarat yang kita sampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke, baik. Saya kira begitu ya. Iya, terima kasih Pak. Oke teman pemilih, jadi LHKPN ini sifatnya wajib ya bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan harta yang dimiliki kepada KPK. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira harapan apa sih Pak dari KPU Kabupaten Sika ini terhadap masyarakat jikalau ada proses PAW ini Pak? Harapannya mungkin seperti apa tuh Pak? Ya, jadi baik di dalam proses penggantian antar waktu itu kita memang berharap ada partisipasi masyarakat ya, soal calon yang akan menggantikan. Jadi ketika ada informasi dari masyarakat soal calon yang akan menggantikan, maka kita wajib melakukan klarifikasi. Hanya perlu diketahui bahwa informasi dari masyarakat ini sifatnya harus tertulis. Jadi tidak bisa hanya by lisan atau hanya di medsos dan sebagainya, tapi harus tertulis mengenai calon pengganti antar waktu. Jadi apabila terdapat informasi tertulis dari masyarakat, maka misalnya informasi ini menyangkut calon pengganti yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota pengganti antar waktu, maka KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kebenaran terhadap informasi masyarakat ini kepada instansi terkait, kemudian partai politik yang bersangkutan, dan atau kepada pribadi yang bersangkutan kepada calon pengganti itu sendiri. Saya kira itu yang kita perlu dapatkan ketika kita mendapatkan informasi dari masyarakat soal calon pengganti. Oke, jadi diharapkan masyarakat berperan serta ya Pak ya, untuk proses PAW ini, dan yang pasti peran sertanya harus bertanggung jawab ya Pak, bukan asal jadi harus tertulis, tidak bisa hanya harus tertulis ngomong di luar sana. Bisa, ya, oke, baik, siap Pak. Oke teman pemilih, Bapak berarti diharapkan calon PAW ini yang terpilih betul-betul memenuhi syarat ya Pak, maka dari itu dibutuhkan peran serta juga nih dari masyarakat dalam proses PAW. Ya Bapak, kita sudah di penghujung program ini nih Pak, mungkin kita ketemu lagi ya Pak di lain kesempatan ya. Insya Allah, amin. Dan teman pemilih semua, semoga masih tetap semangat untuk terus kepoin lagi KPU Sika Menyapa untuk episode berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Jufri untuk kesempatan waktunya. Mungkin bisa sama-sama kita menyapa teman pemilih untuk terus saksikan program KPU Sika Menyapa bersama narasumber lainnya yang pastinya terkait pemiluan dan kelembagaan KPU. Oke Bapak, terima kasih. Tos dulu boleh Pak? Yeay.